Negeri Sugiono mengecam keras tindakan Israel yang mencegat kapal Madlin membawa bantuan kemanusiaan ke Gaza. Sugiono menegaskan Israel tidak menunjukkan kepedulian terhadap hukum internasional. Mengecam keras tindakan Israel yang mencegat kapal Madlin pembawa bantuan kemanusiaan ke Gaza. Hal itu disampaikan Sugiono dalam akun media sosial X miliknya. Sugiono mengatakan tindakan Israel menjadi pukulan berat bagi penderitaan rakyat Gaza. Tindakan memblokade bantuan dapat memperburuk resiko kelaparan massal. Padahal, hukum internasional mewajibkan Israel untuk memastikan bantuan kemanusiaan tersalur secara berkelanjutan tanpa hambatan, serta menjamin keselamatan pekerja kemanusiaan. Sebelumnya, Angkatan Laut Israel mencegat dan menyita kapal kemanusiaan Madlin yang membawa bantuan untuk Gaza saat kapal ini berada sekitar 185 km dari pantai Gaza. Peristiwa itu terjadi pada hari Senin dini hari kemarin. Dilaporkan pasukan Israel menyemprotkan zat berwarna putih ke arah kapal tersebut sebelum mendudukinya. Angkatan Laut Israel kemudian membawa kapal tersebut ke pelabuhan Asdod. Selain menyita muatan kapal yang berisi bantuan untuk Gaza termasuk makanan, susu formula, dan peralatan medis, pasukan Israel juga menahan 12 aktivis yang berada di dalam kapal tersebut. Salah satunya aktivis lingkungan asal Swedia, Greta Thunberg. Otoritas Israel mengatakan ke-12 aktivis tersebut menjalani pemeriksaan kesehatan dan ditempatkan di fasilitas penahanan di Ramli sebelum dideportasi ke negara masing-masing. Sehari sebelum pembajakan kapal Madlin, pemerintah Israel berjanji untuk mencegah kapal bantuan yang membawa Greta Thunberg dan aktivis lainnya mencapai jalur Gaza untuk mencegah Hamas mengimpor senjata. Misi kapal Madlin menarik perhatian media internasional sejak pertama kali lepas jangkar dari Catania, Italia pada 1 Juni 2025 lalu. Kapal ini adalah bagian dari koalisi Freedom Flotilla, sebuah aliansi internasional yang terdiri dari para aktivis dan kelompok-kelompok yang berdedikasi menentang blokade maritim atas Gaza dan memprotes pembatasan masuknya bantuan kemanusiaan. Kedua hal tersebut telah menempatkan wilayah berpenduduk sekitar 2 juta warga Palestina dalam resiko kelaparan. Tim Liputan, Berita 1. Ya, dan pemirsa langsung saja kita akan membahas hal ini bersama dengan juru bicara Kementerian Luar Negeri. Sudah ada Pak Rolian Syah Sumirat, pakar hubungan internasional Universitas Indonesia, Prof. Hikmahanto Juanda. Selamat malam Bapak-Bapak sekalian, terima kasih sudah berkenan bergabung bersama kami di Berita Satu Utama. Apa kabarnya? Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Sebelumnya mungkin saya langsung saja ingin ke Pak Roy terlebih dahulu ya. Bapak, baru-baru ini kita tahu bahwa dunia kemudian dihebohkan ini dengan insiden pencegatan dari kapal Madlin oleh militer dari Israel di perairan internasional. Kemudian dari kapal ini juga kita ketahui bahwa ini membawa bantuan kemanusiaan yang akan masuk ke Gaza. Lantas sejauh ini bagaimana informasi terbaru yang mungkin sudah diterima oleh Kemenlu terkait dengan pencegatan dari kapal Madlin yang dilakukan oleh Israel? Pak Roy, kami masih belum mendengar suara Anda dengan jelas. Sepertinya masih di-mute, Pak Roy. Sekarang juga bisa mendengar yang lain. Terima kasih. Seperti yang kita saksikan bersama, kita pantau bersama situasi terakhir di Gaza, terutama terkait dengan intersepsi, pencegatan kapal Madlin yang dilakukan oleh Israel. Kami juga terus mencari informasi secara detail lebih jauh dari seluruh perwakilan Indonesia yang ada di kawasan untuk memperkaya informasi dan juga memberikan informasi terbaru yang sekiranya mungkin akan membantu kita untuk memahami situasi yang terakhir dan juga dapat dijadikan landasan untuk melakukan tindakan lebih lanjut. Yang pasti adalah pencegahan kapal ini sebetulnya tidak mengejutkan, tapi semakin menunjukkan bahwa Israel sudah tidak peduli lagi dengan berbagai macam hukum internasional. Semua hukum internasional yang ada bisa dibilang sudah dilanggar, termasuk penyergapan kapal yang dilakukan di perairan internasional ini dan jelas-jelas membawa misi bantuan kemanusiaan untuk Gaza. Dan tentu patut dicatat bahwa di kapal tersebut terdapat banyak aktivis yang berasal dari berbagai negara dengan latar belakang
pekerja di bidang kemanusiaan dari berbagai macam latar belakang. Ini menunjukkan bahwa dukungan terhadap Palestina, terutama saudara-saudara kita yang berada di Gaza itu sangat luas. Tidak hanya berasal dari satu atau dua negara atau golongan tertentu saja. Dan ini yang sangat kita kecil terkait dengan penyergapan kapal tersebut oleh Israel. Sekali lagi ini menunjukkan ketidakpedulian Israel terhadap hukum internasional dan tentunya akan menjadi pukulan berat bagi penderitaan rakyat Gaza yang sedang menunggu dan sangat membutuhkan bantuan kemanusiaan yang ada di kapal tersebut. Demikian. Oke, baik. Nampaknya Israel semakin abai dengan berbagai hukum dari internasional. Kalau begitu saya ingin ke Prof. Hikmah. Prof, bagaimana kemudian Anda melihat terkait dengan penjagatan kapal Medlin ini? Kalau dari perspektif hukum laut internasional, apakah itu sah? Ataukah benar bahwa Israel memang semakin kesini ini semakin abai dan semakin tidak peduli dengan segala bentuk hukum internasional, Prof? Ya, yang pasti begini, secara hukum humaniter internasional, maka tindakan yang dilakukan Israel ini merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum humaniter internasional, di mana ada ketentuan yang mengatakan bahwa akses harus diberikan bagi mereka yang akan membantu rakyat sipil. Dan kita tahu bahwa di Gaza itu ada rakyat sipil, dan kita tahu banyak anak-anak, perempuan, orang tua, mereka kelaparan karena apa? Dilakukan blokade oleh Israel baik di darat maupun di laut, ya, bahkan di ruang udara. Jadi dari udara kita, saya lihat tidak bisa dijatuhkan misalnya makanan, kebutuhan-kebutuhan untuk kesehatan dan lain sebagainya. Jadi mereka benar-benar dibuat sedemikian rupa sehingga perlahan-lahan ya mati, gitu kan? Dan ini tidak diperbolehkan dalam konteks hukum internasional. Tetapi selalu Israel akan mengatakan bahwa yang dia lakukan adalah untuk memastikan bahwa tidak ada misalnya senjata-senjata ilegal yang masuk ke Gaza. Ini kan alasan mereka bahwa barang-barang yang dibawa itu seolah-olah ada senjata-senjata ilegal gitu ya, yang digunakan oleh Hamas untuk menyerang Israel. Padahal kalau misalnya dilihat sudah dilakukan pemeriksaan terhadap kapal Medlin ini dan ternyata memang tidak ada, tapi tetap saja gitu ya, mungkin ingin memberikan pesan kepada siapapun termasuk masyarakat sipil dari berbagai dunia mancanegara untuk tidak bermain api di wilayah yang mendekati Gaza gitu ya, karena apa? Israel akan bertindak tegas terhadap mereka dengan mengungkapkan berbagai alasan ya, mungkin saja karena mereka mengibarkan bendera Palestina misalnya, itu dianggap sebagai sesuatu yang oleh Israel tidak diperbolehkan begitu ya. Nah, ini yang sebenarnya negara yang menguasai wilayah dalam pertikaian itu harusnya, sekali lagi harusnya memberikan akses. Nah, ini yang tidak dilakukan oleh Israel. Jadi saya sangat setuju dan apresiasi terhadap Pak Menlu yang mengecam tindakan yang dilakukan oleh Israel ini. Dan mudah-mudahan apa yang kita suarakan ini juga dilakukan oleh banyak negara. Bahkan kalau misalnya perlu, ini Pak Roy, melalui Pak Roy mungkin bisa saja dubes kita di New York, kita membuat draft resolusi Majelis Umum PBB yang intinya adalah Israel harus mendapat kutukan karena mereka tidak memberikan akses ya untuk kebutuhan kemanusiaan ke Gaza ya, dan itu ya mungkin tidak akan ada artinya ya, tetapi untuk menunjukkan pada dunia bahwa mayoritas negara-negara itu akan setuju dengan tindakan itu. Nah, tapi kalau kita pergi ke Dewan Keamanan PBB ini kan akan sulit karena ada veto dari Amerika Serikat seperti itu. Oke, baik. Lantas tanggapannya seperti apa, Pak Roy? Apakah memungkinkan untuk kemudian kita meminta dari dubes yang ada di New York untuk kemudian membuat draft tersebut begitu, mengingat bahwa wilayah ini juga wilayah sipil yang kemudian sedang mengalami krisis yang luar biasa. Apakah hal tersebut memungkinkan untuk diakomodir, Pak Roy? Ya, sebetulnya
kita terus aktif di berbagai forum dan juga kita selalu melakukan konsultasi luas dengan berbagai stakeholder termasuk juga meminta pandangan dari para pakar seperti Profesor Arik Mahanto. Langkah-langkah diplomatik yang selama ini berlangsung pun itu menunjukkan bahwa kita akan selalu aktif di sana. Ya, langkah-langkah diplomatik ini akan terus kita lakukan, kita dorong melalui berbagai channel, baik di forum multilateral seperti PBB atau forum-forum lain seperti mungkin di OKI atau melalui pendekatan-pendekatan kita bilateral dengan negara-negara kunci. Nah, yang bisa saya sampaikan antara lain mungkin yang terdekat, pada tanggal 17 Juni minggu depan, Indonesia akan menjadi salah satu pendukung dan inisiator dari penyelenggaraan High Level Conference for the Peaceful Settlement of the Questions of Palestine and the Implementation of Two-State Solution. Jadi ada sebuah high level meeting di markas besar PBB di New York khusus membahas tentang implementasi dari Two-State Solution. Dan saat ini Indonesia menjadi salah satu dari co-chair dalam salah satu roundtable yang akan diselenggarakan pada saat high level conference tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwa kita akan terus memanfaatkan berbagai forum yang ada. Bentuknya bisa bermacam-macam, apakah itu dengan mengajukan draft resolusi atau mungkin juga mengambil peran sebagai fasilitator dari kegiatan konferensi tersebut atau apapun, bentuknya akan banyak. Paling tidak itu yang akan kita lakukan dalam jangka waktu dekat, paling tidak seminggu ke depan. Dan juga jangan lupa bahwa belum lama ini secara khusus Bapak Menlu telah menyampaikan oral statementnya di International Court of Justice di ICJ di Den Haag, Belanda, dalam persidangan yang meminta fatwa hukum, advisory opinion terkait kewajiban Israel pada aktivitas PBB, organisasi internasional dan negara ketiga di wilayah pendudukan Palestina. Jadi ini lagi-lagi sebuah forum lain yang akan terus kita gunakan untuk menggaungkan dukungan kita kepada Palestina. Oke, baik. Nah, saya ingin pandangannya dari Prof. Hikmah. Prof, kemungkinan terdekat tadi disampaikan oleh Pak Roy adalah pada 17 Juni begitu ya, kita akan menjadi inisiator dari konferensi di markas besar PBB. Nah, Prof, pandangan Anda untuk membuat momentum strategis ini agar kemudian cukup berdampak signifikan begitu terhadap masalah ini, apa yang seharusnya ditekankan, Prof, dan juga apa yang seharusnya tidak boleh kita lupakan juga yang kerap kali luput dari perhatian kita semua, Prof? Ya, ini memang masalah berdampak signifikan ini yang terus terang agak sulit ini ya. Karena apa? Israel itu di belakangnya ada Amerika Serikat. Dan itu kalau Amerika Serikat mengatakan tidak, ya tidak gitu ya. Tapi begini, yang saya dengar Bapak Presiden itu diundang oleh Perdana Menteri Kanada ke Kanada untuk menghadiri pertemuan G7. Ya, kita memang bukan anggota, tapi Bapak Presiden mendapat undangan khusus dari Perdana Menteri Kanada, dan saya melihat bahwa memang sebagai negara yang menerima atau melakukan kegiatan G7 itu biasanya diberi hak untuk mengundang siapapun yang dianggap penting gitu. Dan alhamdulillah Bapak Presiden yang saya dengar mendapat kesempatan untuk datang. Nah, kan kita tahu bahwa Bapak Presiden akan bertemu dengan pemimpin-pemimpin G7 dan mudah-mudahan pada saat itu Donald Trump akan hadir. Nah, di sini Bapak Presiden mungkin bisa berkomunikasi, ya, mengatakan kepada Presiden Donald Trump bahwa apa yang di-backing oleh Amerika Serikat terhadap Israel ini tidak benar dan masyarakat dunia marah sebenarnya. Mungkin Donald Trump harus mendengar juga dari Bapak Presiden ya. Karena saya masih ingat pada waktu Presiden Trump memenangkan election ya sebagai presiden, Bapak Presiden langsung kontak ke Donald Trump dan menyampaikan congratulations-nya, selamat dan lain sebagainya. Dan menurut saya Bapak Presiden bisa menyampaikan di dalam forum itu, apakah nanti forumnya dengan pemimpin-pemimpin G7 atau forum yang dibuat sideline ya, secara bilateral. Bapak Presiden bisa bertemu dengan Presiden Donald Trump dan di situ Bapak Presiden bisa menyampaikan bahwa kita minta Amerika Serikat kalau mau dianggap sebagai great again ya, jangan kemudian melepaskan nilai-nilai moral yang selama ini Amerika Serikat selalu dengung-dengungkan dan selalu dipegang gitu kan.
tentang human rights, tentang demokrasi, tentang kebebasan berbicara dan lain sebagainya. Kan sering kita ini termasuk Indonesia ketika isu Timur Timur itu selalu diceramai oleh negara-negara Barat termasuk Amerika Serikat terkait dengan hak asasi manusia dan lain sebagainya. Itu kan nilai moral yang selama ini mereka pegang. Nah, seandainya Bapak Presiden punya kesempatan untuk berbicara to make America great again ke Donald Trump, berilah kesempatan. Kita tahu kalau misalnya Anda harus mendukung Israel, tapi masa demi kemanusiaan kita membiarkan rakyat Palestina harus mati di Gaza itu, ya? Lalu kemudian dengan harapan di situ dikosongkan atau itu sebagai alat penekan bagi terhadap Hamas untuk bisa membebaskan sandera, alat penekan supaya Hamas tidak lagi melakukan penyerangan ke Israel dan lain sebagainya. Enggak, kalau menurut saya nggak boleh itu dijadikan alat, ya. Kelaparan dari rakyat Palestina itu tidak boleh dijadikan kelaparan, dan ini message yang harus disampaikan oleh Bapak Presiden kepada Presiden Donald Trump, ya. Kalau misalnya Amerika Serikat tetap ingin menjadi great again, seperti itu. Oke, baik. Karena memang kemudian dari Israel ini sangat lancar sekali, sangat pede sekali begitu ya melakukan tindakan-tindakan tersebut, karena memang di-backingin dari Amerika Serikat yang menjadi kekuatan murni dari Israel ini. Kita akan kembali membahas terkait dengan intersepsi dari kapal Medlin ini, Prof. Tapi kalau Anda sampaikan tadi ini merupakan alasan dari Israel kemudian melakukan tindakan tersebut, intersepsi tersebut ini karena memang mereka alasannya adalah karena senjata ilegal oleh Hamas tersebut. Tapi kalau apakah ini termasuk juga dengan alasan dari Israel yang menyebutkan bahwa ini hak dari blokade maritim, itu termasuk juga penegasannya, Prof? Ya, blokade maritim itu kalau memang setelah mereka dilakukan pemeriksaan, ada nggak senjata itu yang mereka duga? Kalau misalnya tidak ada, harusnya diteruskan dong kapal itu. Ya kan, tapi kalau misalnya memang ada setelah diperiksa, kan kita tahu Israel tentu, saya yakin kapal-kapal perangnya itu akan lebih canggih daripada Medellin ini, kapal Medellin yang ya orang berlayar dengan seadanya lah, kira-kira seperti itu. Nah, kalau misalnya tidak ditemukan kan ya harusnya dibebaskan, tapi sekarang ini malah ada penahanan terhadap para aktivisnya, ya, dan mereka ingin bahwa kapal ini akan keluar. Ingat ya, memang kalau misalnya ada mandat dari PBB, terutama Dewan Keamanan PBB terkait dengan embargo ekonomi, ya, memang bisa ada blokade di mana kapal-kapal yang akan masuk itu harus tidak boleh masuk. Ya, idenya adalah memberikan sanksi sebelum penggunaan kekerasan. Tapi itu kalau misalnya dimandatkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, ini ada nggak mandat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa? Justru Perserikatan Bangsa-Bangsa ya meminta kepada Israel untuk membuka akses kemanusiaan. Jadi tidak bisa misalnya Israel lalu mengatakan bahwa ini blokade saya, ini di wilayah atau teritori saya, ya mungkin di laut teritorial atau di contingent zone-nya. Nggak bisa dalam situasi kayak perang kayak begini, dan kita tahu bahwa banyak masyarakat di Palestina yang kelaparan karena tidak diberi akses makanan, kemudian juga obat-obatan dan lain sebagainya, itu jelas tidak diperbolehkan seperti itu. Oke, baik. Artinya memang ini tidak sah begitu ya, terutama tidak ada mandat dari PBB. Nah, kalau dari Pak Roy sendiri, karena Israel yang berdalih mereka berhak menghentikan kapal karena sedang memberlakukan blokade atas Gaza begitu. Dari kacamata Indonesia, kemudian apakah alasan keamanan semacam ini bisa dibenarkan untuk menghalangi kebutuhan manusia begitu ya? Karena kita tahu di wilayah tersebut ini sedang mengalami krisis kemanusiaan. Atau sepakat dengan yang disampaikan oleh Prof. Hikmahanto begitu bahwa ini juga tidak mendapatkan mandat dari PBB begitu? Betul. Saya sangat sepakat dengan yang disampaikan Profesor Hikmahanto bahwa berbagai macam resolusi Dewan Keamanan yang pernah ada, meskipun beberapa waktu terakhir ini sudah sempat terhambat sering kena veto dari beberapa negara anggota PBB, dan juga resolusi dari Majelis Umum PBB itu simply ditujukan kepada 3 hal utama, yaitu gencatan senjata yang permanen dan segera permanent immediate ceasefire, kemudian masuknya bantuan kemanusiaan tanpa hambatan, unhindered humanitarian system, dan ketiga tentunya untuk kita perlu didorong untuk adanya pengakuan negara Palestina dan keanggotaan penuh Palestina di PBB.
Dan hal ini menunjukkan bahwa terkait dengan humanitarian assistance tadi tidak ada satupun di dalam berbagai macam keputusan yang diambil oleh Majelis Umum ataupun Dewan Keamanan PBB yang memberikan hak untuk melakukan blokade serupa yang ujung-ujungnya hanya simply dijadikan dalih oleh Israel untuk melakukan apa yang menjadi kepentingannya saja. Karena jelas-jelas blokade tersebut merupakan hukuman kolektif yang bahkan memperburuk risiko kelaparan dari seluruh penduduk Gaza yang sedang membutuhkan bantuan kemanusiaan. Jadi tidak ada justifikasi apapun yang dapat dibenarkan. Saya mungkin akan kembali ke Prof. Hikmahanto untuk dalil-dalil hukumnya. Tapi yang paling penting adalah bahwa kita harus tetap fokus kepada apa yang kita sedang suarakan. Ini bukan sprint, ini maraton. Makanya kalau ditanya kenapa kita terus ikut menggaungkan kepentingan tentang mendukung Palestina ini, ya karena itu yang kita bisa lakukan bersama-sama, collectively, bersama-sama dengan masyarakat internasional lainnya untuk terus menggaungkan bagaimana pentingnya bantuan agar segera diterima oleh seluruh masyarakat yang membutuhkan di Gaza. Oke, tentunya hal ini terus kita gaungkan karena kita juga tidak diam begitu melihat bagaimana penderitaan yang dialami oleh masyarakat Gaza Palestina akibat perbuatan dari Israel ini, Prof. Tapi kalau seperti yang disampaikan oleh Pak Roy begitu, ini menjadi hukuman kolektif, apakah memungkinkan bahwa insiden ini untuk kemudian bisa dibawa ke Mahkamah Internasional atau Mahkamah Pidana Internasional tentang hukumannya, kemudian juga apa saja, apakah masih ada celah di sana untuk Palestina? Ya, yang perlu kita pahami ya, Mahkamah Internasional atau Mahkamah Pidana Internasional itu tidak sama seperti di pengadilan. Kalau Mahkamah Internasional itu, kalau misalnya ada sengketa antar negara, itu harus ada kesepakatan. Dan Israel merasa dia tidak punya kesepakatan, kecuali kemarin Afrika Selatan mengajukan ke Mahkamah Internasional karena Israel menandatangani perjanjian terkait dengan genosida, di mana juga Afrika Selatan. Jadi atas dasar itu mereka mengajukan. Tapi kalau misalnya tidak ada, ya tidak mungkin. Nah, sementara ICC juga pertanyaannya adalah apakah yang dilakukan sekarang ini dianggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Kalau misalnya memang masuk dalam kejahatan terhadap kemanusiaan, nanti kan ada surat penangkapan. Nah, yang masalah surat penangkapan, kemarin ini ICC minta supaya ditangkap Perdana Menteri Netanyahu, tapi kan nggak mungkin karena polisi mana yang akan menangkap Perdana Menteri Netanyahu? Karena harusnya polisi Israel, tapi polisi Israel kan menganggap Perdana Menteri Netanyahu ini pemimpin mereka, pahlawan mereka, jadi tidak mungkin. Jadi bahkan sekarang Amerika Serikat sudah mengenakan sanksi kepada hakim-hakim di dalam ICC ya untuk tidak boleh ke Amerika Serikat dan lain sebagainya. Itu Donald Trump yang melakukan hal tersebut. Jadi saya ini berlatar belakang hukum, tapi saya tidak optimis kalau kita bawa ke ICC atau ke ICJ begitu ya. Sekali lagi, yang terpenting adalah bagaimana membuka mata pemimpin di Amerika Serikat. Dalam hal ini Donald Trump gitu ya. Karena apa? Rakyat Amerika Serikat sekarang ini juga berupaya untuk membuka mata Donald Trump. Ya, tetapi apa yang dilakukan oleh Donald Trump? Ya, kalau misalnya rakyat Amerika nanti mereka dibungkam di ini dan lain sebagainya. Bahkan bagi mahasiswa-mahasiswa asing yang menyuarakan bagi kepentingan Palestina, itu mereka akan dipulangkan, ya, bahkan ditangkap oleh imigrasi dan lain sebagainya. Nah, sekarang saya lihat universitas seperti Harvard itu berani speak up gitu ya dan mengatakan bahwa ini tidak benar nih, tidak sesuai dengan nilai-nilai moral Amerika Serikat. Nah, jadi rakyat Amerika Serikat mencoba untuk membuka mata dari Presiden Trump. Nah, saya berharap Bapak Presiden pun nanti kalau misalnya ada kesempatan untuk bertemu di Kanada juga bisa berupaya, walaupun mungkin gagal tapi berupaya ya, bagaimana caranya agar Presiden Trump itu bisa membuka mata bahwa terhadap anak-anak dan lain sebagainya ya, Israel diminta untuk tidak meneruskan blokade kemanusiaan ya. Nah, yang saya khawatirkan adalah negara-negara tertentu bisa saja loh mereka itu akan menggunakan kekerasan untuk melakukan akses untuk kemanusiaan.
Ya, ambil contoh di Somalia, ya, Amerika Serikat itu ketika ada pertikaian antar faksi di Somalia itu masuk, walaupun dia tidak dapat mandat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Karena apa? Untuk humanitarian causes gitu ya, untuk misi-misi kemanusiaan. Dan itu menggunakan senjata, ya, karena kalau tidak menggunakan senjata ya tidak bisa. Nah, yang saya khawatirkan adalah mereka akan menggunakan senjata, dan memang pasti Israel akan didukung oleh Amerika Serikat. Tapi kan kalau misalnya seperti itu, berarti kan kita mau mendekatkan diri dengan Perang Dunia Ketiga yang kita semua tidak mau terjadi. Nah, oleh karena itu Bapak Presiden bisa memberikan argumentasi seperti itu kepada Donald Trump ketika bertemu, tapi memang harus siap, ya, karena kita tahu Donald Trump begitu hostile kalau diajak berdebat. Ketika misalnya Donald Trump itu berdebat dengan Presiden Zelensky misalnya, ya kan, di situ ada wakil presiden, di situ ada menteri luar negerinya, ya. Jadi tapi saya yakin dengan kemampuan bahasa Inggris Bapak Presiden, dan Bapak Presiden sudah punya pengalaman yang panjang bagaimana negara-negara berkembang ini dijajah oleh negara-negara maju gitu ya, untuk menyampaikan message bahwa ini tidak benar dan Anda harusnya paling tidak memberi akses kepada kebutuhan dasar dari manusia. Dan sekali lagi ya, Amerika Serikat dulu yang memunculkan namanya R2P, responsibility to protect gitu ya. Protect apa? Fundamental rights dari namanya manusia di suatu negara, sehingga mereka bisa melakukan intervensi, mereka bisa membangun koalisi untuk masuk ke suatu negara dengan kekerasan. Nah, Bapak Presiden mungkin juga harus bicara bahwa bukannya tidak mungkin negara-negara kalau misalnya mereka merasa bahwa Israel semena-mena seperti ini, ya, bahwa ada negara-negara tertentu yang akan melakukan hal itu. Kemarin Presiden Macron ketika datang ke Indonesia sudah menyampaikan bahwa nanti dengan Saudi Arabia mereka akan membuat ya pertemuan tingkat tinggi yang membahas tentang Palestina ini. Jadi tadi Pak juru bicara Pak Roy sudah juga menyampaikan, di PBB sendiri sudah melakukan. Ya, jadi jangan sampai, ya, pesannya itu adalah jangan sampai masyarakat dunia merasa semua sudah hopeless, semua sudah dicoba tapi tidak ada hasil, dan kita tidak bisa menyaksikan ya satu etnis yaitu orang-orang Palestina dihabisi di Gaza, sehingga mereka melakukan tindakan ya kekerasan yang kalau misalnya mereka melakukan ini itu akan mendekatkan diri dengan Perang Dunia Ketiga. Jadi itu pesannya, ya, karena sekali lagi membantu mereka-mereka yang secara fundamental hak asasinya diabaikan itu merupakan kewajiban bagi negara-negara di dunia. Ya, itu yang sangat ironis untuk kemudian jangan sampai kita merasa tidak ada celah sedikit pun, tidak ada harapan sedikit pun untuk kemudian membebaskan Palestina dari penderitaannya. Nah, Pak Roy lantas menyambut jawaban dari Prof. Hikmah begitu ya. Ini apakah memungkinkan, apakah kemudian nanti dari Menteri Sugiono ini akan mendampingi lawatan dari Presiden Prabowo Subianto ke Kanada dalam G7 tersebut? Ini apakah kemudian rekomendasi dari Prof. Hikmah bisa memungkinkan sekali untuk diadopsi, dan banyak sekali tadi catatan yang disampaikan oleh Prof. Hikmah untuk Amerika Serikat begitu ya, ini akan menjawab bagaimana kemudian sikap Indonesia dalam mengangkat isu ini dalam forum-forum internasional. Mungkin dapat saya sampaikan juga bahwa sampai sekarang kami masih menunggu instruksi lebih lanjut dari pimpinan, dalam hal ini Pak Menteri Luar Negeri, dan juga instruksi dari Bapak Presiden melalui Bapak Menlu untuk partisipasi Bapak Presiden di beberapa forum internasional yang akan terjadi diselenggarakan dalam jangka waktu dekat. Ada beberapa series of meeting yang akan terselenggara, baik itu berbentuk forum ataukah conference, memang juga pertemuan bilateral yang beberapa pemimpin dari negara lain. Kita masih tunggu kepastiannya, tapi yang pasti dapat saya tekankan, dukungan kita kepada Palestina ini terus akan disuarakan oleh semua level di pemerintahan saat ini. Seperti juga paling gampang saya ambil contoh yang paling recent adalah pada saat berlangsungnya KTT ASEAN beberapa minggu yang lalu, dan dalam banyak sesi terpisah termasuk pada saat KTT antara negara-negara ASEAN dengan negara-negara dari kawasan Teluk dari GCC, itu Bapak Presiden secara tegas menyatakan bahwa
seluruh negara ASEAN dan GCC harus bersatu untuk memberikan dukungan. Lagi-lagi ini sebetulnya menunjukkan konsistensi. Yang penting itu bahwa kita true to ourselves, bahwa kita tetap pegang teguh pada apa yang kita yakini. Apalagi kalau kita kembali kepada pembukaan Undang-Undang Dasar, jelas bahwa kita saat ini sedang melakukan apa yang menjadi amanah konstitusi, turut serta menciptakan perdamaian dunia. Jadi ini merupakan sebuah logical consequences yang harus selalu dilakukan dalam forum apapun, pada tingkatan apapun, dalam kesempatan apapun, dengan cara yang tentunya bisa di-tailor-made sesuai dengan peruntukan atau sesuai dengan forum yang diselenggarakan itu sendiri. Jadi kita akan terus melakukan apa yang kita bisa di berbagai forum apapun hasilnya. Karena lagi-lagi kita tidak bisa jumping into conclusion bahwa hasilnya harus seperti apa. Yang paling penting adalah kita mengupayakan, dan kita tidak mengupayakannya sendiri. Ya, bukti bahwa aktivis-aktivis yang kemarin ada di kapal Medlin itu saja berasal dari latar belakang yang beragam, dari latar belakang kewarganegaraan beragam, itu merupakan contoh kecil bahwa dukungan kepada perjuangan bangsa Palestina itu datang dari seluruh dunia. Oke, baik. Nah, Pak Roy, tapi kalau kita berbicara terkait dengan penyaluran begitu ya, kita tahu bahwa penyaluran di darat saat ini masih diblokade. Kemudian untuk penyaluran bantuan kepada warga Palestina, baik jalur maritim ini juga diblokade. Kemudian seberapa realistis jalur ini bisa diandalkan, sementara jika jalur darat masih diblokade, dan kita lihat kenyataannya saat ini realitanya bahwa jalur maritim pun masih sulit sekali untuk ditembus begitu ya. Kondisi apa untuk menggambarkan saat ini kondisi apa, dan kemudian apakah ada alternatif lain untuk menyalurkan bantuan tersebut, Pak Roy? Ya, seperti yang disampaikan Bapak Menteri Luar Negeri, bahwa upaya internasional untuk mengutilize, membuka dan memanfaatkan koridor maritim ini patut diapresiasi. Namun pada saat yang sama kita juga harus terus konsisten dan terus tidak lelah untuk mendorong agar akses bantuan melalui darat, yang sebetulnya akan jauh lebih doable, lebih visible, itu tetap menjadi kebutuhan yang paling mendesak. Karena koridor maritim itu jadi salah satu opsi yang dikembangkan sebagai respon terhadap blokade yang berkepanjangan, sehingga menyebabkan bantuan lewat darat tidak dimungkinkan. Idealnya tentu keduanya dapat dibuka agar bantuan kemanusiaan dapat segera diterima, dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh pihak yang membutuhkan. Namun lagi-lagi kejadian sekarang menunjukkan bahwa opsi terbaru yang sedang dikembangkan masyarakat internasional dipersulit oleh Israel. Maka kita akan terus menyuarakan bahwa hal itu tidak benar, dan kita harus terus mendorong di berbagai forum dengan berbagai cara agar bantuan-bantuan itu dapat segera disalurkan lewat jalur manapun yang akan kita terus coba kembangkan dari waktu ke waktu. Oke, baik. Kalau begitu saya ingin tanggapannya dari Prof. Hikmah. Prof. Hikmah, kalau kita melihat kondisi realitas saat ini, jalur darat diblokade, jalur maritim juga diblokade, apa yang ingin Anda gambarkan terhadap kondisi seperti ini? Anda apakah memiliki alternatif lain? Ya, yang pasti adalah kalau untuk Israel, ya, adanya pengosongan terhadap Gaza. Itu kuncinya adalah pengosongan terhadap Gaza. Jadi bagi Perdana Menteri Netanyahu, saya selalu dengungkan 3 hal bagi Israel saat ini menang, ya, atas serangan Hamas pada tanggal 7 Oktober 2023. Pertama, sandera dibebaskan. Ya, jadi ini akan digunakan bahwa rakyat di Gaza, rakyat Palestina di Gaza itu dibuat lapar untuk supaya mempressure, menekan Hamas untuk membebaskan para sandera Israel. Yang kedua adalah para petinggi dari Hamas itu harus dihabisi, ya, harus dihabisi. Nah, yang ketiga ini yang paling berat, yaitu Gaza harus kosong. Nah, bagaimana Gaza harus kosong itu? Kemarin kan ada Steve Witkoff mengatakan, sudah kita mau rekonstruksi Gaza, tapi orang-orang di Gaza, ya, orang-orang Palestina di Gaza harus keluar, ya. Bahkan mohon maaf Pak Roy, Bapak Presiden juga punya ide untuk mengevakuasi 1.000 orang. Saya katakan jangan, karena apa? Itu memang apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden itu sangat humanis. Tetapi kita harus tanya sama warga Palestina, karena apa? Bagi mereka tanah itu lebih penting daripada mereka disembuhkan dan lain sebagainya. Kalau perlu mereka mati di tanah mereka. Karena apa?
tanah dan air itu merupakan sesuatu yang attach dengan bangsa Palestina. Ini kan masalah tanah, bukan masalah agama. Ya, nah jadi itu juga dilakukan. Nah sekarang yang akan dilakukan oleh Israel adalah menyerang habis. Menyerang pun sekarang mendapat kritikan dari berbagai masyarakat internasional, baik itu negara maupun rakyat dari negara tertentu. Bahkan kemarin Perancis juga sudah mau mengatakan kita akan mengakui Palestina. Demikian juga Inggris sudah menyampaikan Perdana Menterinya betapa ini merupakan pelanggaran gitu ya terhadap hukum humaniter dan lain sebagainya. Nah sekarang diupayakan juga bagaimana membuat rakyat yang ada di sana mati di sana. Nah dengan cara apa? Memblokade segala bantuan kemanusiaan. Itu yang dihendaki oleh Israel sebenarnya. Ya. Nah nanti kalau itu kosong, nanti dimukimi oleh warga Israel. Lalu kemudian dari Gaza sudah tidak ada lagi serangan-serangan seperti serangan tanggal 7 Oktober 2023 ya, sehingga apa? Israel merasa dirinya aman. Tapi kan selama ini memang kalau kita bicara Palestina itu kan ada dua wilayah yang terpisah. Satunya di West Bank di tepi barat yang sangat dikuasai oleh Israel ya, segala sesuatu semua diatur. Tetapi kalau yang di Gaza ini yang nggak bisa dikuasai oleh Israel. Dan sekarang ini oleh Netanyahu mungkin dijadikan kesempatan bagaimana caranya bahwa Gaza itu harus bisa dikuasai oleh Israel. Nah ini caranya, cara-cara seperti ini. Ya kan, 50.000 dengan senjata. Mungkin sebentar lagi 50.000 tanpa senjata tapi membuat mereka lapar. Itu kan tidak sesuai dengan harkat manusia. Tidak boleh seperti itu. Mereka juga manusia. Sekarang tanya aja, pada waktu Nazi Jerman, ya orang-orang Yahudi pada waktu itu dilakukan apa? Ditaruh di kamp konsentrasi, dibunuh secara sistematis, bahkan mereka tidak dikasih makan sampai kurus-kurus. Mereka tega nggak melihat seperti itu? Kan tidak. Kita juga, dunia juga pasti tidak akan tega kok melihat seperti itu. Ya, ini bukan, sekali lagi bukan masalah agama loh ya. Tapi pada waktu itu kan memang ada kebijakan dari Hitler yang ingin memurnikan ras Aryanya itu kan. Kita sebagai warga dunia mana bisa kita melihat hal seperti itu? Nggak bisa. Nah demikian juga harusnya pemerintah Israel, saya nggak mengatakan warga Israel ya, karena warga Israel juga ada yang tidak setuju dengan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahnya. Tapi pemerintah Netanyahu ini harus merefleksikan diri. Bisa nggak dia melihat ya manusia ini bukan binatang, dibuat lapar, dibuat mati sendiri. Bisa nggak? Ya dengan caranya itu blokade itu. Nah seperti inilah yang memang saya apresiasi sekali lagi yang dilakukan oleh Menteri Luar Negeri kita untuk mengecam ya. Tapi kita masih punya kesempatan, masih banyak ruang yang kita bisa lakukan ya. Mungkin nanti Bapak Presiden ketika pergi ke Kanada atau ke berbagai forum bertemu sama Presiden Trump, Bapak Menlu dengan jajarannya harus mempersiapkan bahwa perdebatan ya antara Trump dengan Bapak Presiden mungkin akan terjadi, dan itu bisa saja sama Trump dibuka, dinyatakan terbuka, udah supaya media meliput gitu ya. Nah ini kan Bapak Presiden harus punya amunisi yang bagus untuk meyakinkan pada Trump ya. Kalau soal bahasa saya nggak akan ragukan, Bapak Presiden sangat luar biasa karena beliau masih kecilnya juga di Inggris dan lain sebagainya, jadi tidak ada masalah. Cuman beliau perlu diberikan amunisi bagaimana bisa mengcounter apabila terlibat dalam perdebatan dengan Presiden Trump, seperti itu. Oke baik, langkah reflektif ini yang sepertinya sulit begitu tampaknya untuk dilakukan di balik kepentingan geopolitik yang saat ini tengah dihadapi begitu Prof. Hikmah. Tapi kalau Anda sampaikan tadi masih banyak jalur yang bisa kita tempuh untuk mencapai kebebasan dari Palestina ini, tapi banyak opini yang juga menyebut bahwa saat ini hukum internasional sudah lumpuh Prof. Hikmah dalam menghadapi kekuatan besar, di balik adalah ada kekuatan murni dari Amerika Serikat begitu ya, di balik Israel. Nah apakah masih ada ruang efektif begitu ya untuk menegakkan dari akuntabilitas hukum itu sendiri terhadap negara-negara seperti Israel dalam konteks Gaza Palestina? Apakah dengan cara yakni dari kecaman internasional begitu ini yang kemudian akan dapat menekan Israel dengan sangat signifikan? Kecaman internasionalkah yang akan menjadi titik baliknya, Prof. Hikmah? Jadi gini, kalau hukum internasional itu tidak lagi bisa digunakan sebagai aturan untuk ketertiban dunia.
Udah nggak bisa. Sekarang hukum internasional itu hanya digunakan sebagai alasan, justifikasi, pembenar dari tindakan suatu negara. Itu. Ya. Nah, kalau udah kayak begini, ini kan kita kembali ke sebenarnya hukum rimba. Siapa yang kuat, dialah yang menang. Cuman yang kuat ini perlu ada justifikasi. Dan justifikasi itu mereka dapatkan dari mana? Hukum internasional. Kalau misalnya hukum internasional sendiri sebenarnya sudah banyak mengatur blokade untuk misi kemanusiaan itu tidak boleh dilakukan, serangan terhadap masyarakat sipil itu tidak boleh dilakukan dan sebagainya. Tapi kan dari pihak Israel selalu mengatakan enggak, saya melakukan ini karena saya curiga bahwa blokade di kapal itu ada senjata. Saya curiga bahwa sebenarnya ini bukan orang-orang sipil tapi orang-orang Hamas yang bergerilya menggunakan pakaian sipil dan lain sebagainya. Jadi pasti dia akan gunakan sebagai justifikasi. Karena apa? Kalau misalnya memang itu para gerilyawan gitu ya, yang tidak menggunakan seragam dan lain sebagainya, ya memang bisa juga itu dianggap sebagai orang yang mengangkat senjata kombatan, dan itu bisa menjadi sasaran dari serangan begitu ya. Nah, tapi kan masa rumah sakit diserang? Tapi kan mereka bilang nanti rumah sakit di situ tempat perlindungan dari orang-orang Hamas misalnya, seperti itu. Oke, baik. Ini sangat seram sepertinya jika kita meminjam diksi dari Prof. Hikmah, begitu ya. Kita akan kembali pada hukum rimba terkait dengan permasalahan ini. Lantas Pak Roy tadi juga sempat menyinggung dari kepekaan masyarakat internasional. Kalau Anda menanggapinya, seberapa efektif kemudian kecaman dari internasional ini dapat menekan Israel untuk menghentikan blokade di Gaza? Pak Roy, Indonesia memandangnya seperti apa? Begini, mungkin kita juga harus melihat bahwa tidak segala sesuatu itu akan terlihat di publik. Karena when it comes to international relations, itu bagaimanapun kita juga mengakui bahwa ada yang berbau stagecraft, artinya memformulate sebuah panggung stage, atau ada juga yang statecraft, yang bukan panggungnya tapi dibalik apa yang terjadi yang kasat matanya. Dan terkait ini sebetulnya masih banyak hal yang bisa dan sudah kita lakukan dan akan terus kita eksplor lagi bagaimana untuk mendekatkan pemahaman dengan negara-negara kunci agar mereka memahami apa lagi yang bisa kita lakukan bersama. Dan tentu hal ini kadang-kadang tidak bisa dilakukan secara blunt, ya, secara terbuka, karena mungkin ada beberapa negara yang karena keterbatasan atau karena prioritas nasionalnya mengharuskan mereka tampil berbeda. Tapi kalau kita ajak bicara di belakang layar, kita ajak untuk mencoba memahami dari sudut pandang mayoritas dari international community saat ini mengenai situasi di Gaza, saya pikir masih ada peluang yang akan terus kita bisa gali lebih lanjut dengan banyak negara kunci, termasuk dengan Amerika Serikat dalam hal ini. Jadi kita akan terus menyuarakan dalam berbagai bentuk, tidak harus selalu dalam bentuk yang terlihat kasat mata saja, tapi yang penting adalah bagaimana kita bisa mencoba untuk membukakan pemahaman yang baru bagi negara-negara kunci, dan kita akan menginjek dengan pemikiran dan pemahaman yang kita percayai selama ini, dan semoga itu bisa membantu untuk proses kedepannya. Tidak akan menjadi sebuah proses yang cepat, tapi paling tidak akan ada gradual kemajuan kalau semua pihak masih berkesempatan dan berkeinginan untuk duduk bersama untuk memahami satu sama lain. Oke, baik, masih banyak peluang yang bisa digali lebih jauh begitu menurut Pak Roy. Nah, terakhir Prof. Hikmah, tapi kalau dilihat apakah betul masih ada peluang begitu terkait terutama adalah dari insiden ini begitu ya, untuk memperkuat dorongan internasional yang kemudian untuk mekanisme pengawasannya begitu dari jalur bantuan ke Gaza yang independen. Menurut Anda Prof. Hikmah, apakah peluang itu masih ada, masih bisa tercipta Prof. Hikmah? Masih ada, dan kita tidak boleh berpangku pada Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dan tadi saya katakan seruan-seruan sudah bagus, ya, terus kita lakukan. Nah, tapi masih banyak peluang. Misalnya saja ya, untuk masyarakat sipil, ya, ini saya lihat nih di YouTube dan lain sebagainya, banyak nih masyarakat kita yang bertemu sama tentara Israel. Mereka berdebat mengenai masalah yang ada di Gaza, gitu ya. Ini sesuatu yang positif loh. Ya, menurut saya ini nggak bisa kita kecil, karena sekarang kalau misalnya kita bisa banyak melakukan hal ini kan sangat bagus, ya kan? Ada tentara-tentara Israel yang tersentuh hatinya, ya, karena mungkin lagu tentang Palestina dibebaskan dan lain sebagainya, atau misalnya melihat fakta-fakta yang seperti sekarang ini. Jangan kira
di Israel sana atau di Amerika Serikat bahkan itu seperti sekarang kita di Indonesia, kebebasan pers itu luar biasa, apa bisa diceritakan di sini ya, di sosial media. Di sana itu mereka dibatasi. Maka saya katakan Amerika Serikat di bawah Trump itu udah kayak negara berkembang aja, udah kayak kita waktu zaman Orde Baru gitu kan. Nah, tapi kan namanya sosial media nggak bisa dibatasi oleh pemerintahnya. Itu yang terus kita viralkan, kita teruskan dan lain sebagainya. Tunjukkan bagaimana mereka ini rakyat Palestina bertahan dalam kesulitan, dalam kesusahan dan lain sebagainya. Itu yang dilakukan misalnya di level rakyat, ya. Lalu kemudian kita terus harus lakukan ini karena apa? Kita berharap nantinya rakyat Israel akan lebih banyak yang pro terhadap rakyat Palestina, sehingga apa? Mereka tidak setuju, dengan ketidaksetujuan itu akan direspon oleh parlemennya untuk melakukan apa? Mungkin impeachment terhadap Netanyahu, ganti pemerintah, ganti kebijakan. Dan ini juga bisa dilakukan terhadap rakyat Amerika Serikat. Dan Amerika Serikat juga sudah mulai nih cerita-cerita tentang impeachment, ya, karena apa? Trump dan lain sebagainya. Ganti pemerintahan, ganti kebijakan, ya kan? Nah, ini terus kita harus lakukan. Nah, di samping itu yang saya tadi katakan, ya siapa tahu Bapak Presiden bisa bertemu, dan kemudian karena ujungnya ini adalah Amerika Serikat. Kalau Amerika Serikat tidak ada di belakang Israel, saya yakin Israel tidak mau seganas ini, seliar ini. Saya yakin itu, ya. Nah, tapi kalau misalnya Amerika Serikat itu masih tetap di belakang Israel, di belakang Netanyahu, wah susah. Karena apa? Kalau misalnya di bawah Joe Biden kemarin, mungkin Amerika Serikat masih kita punya harapan lah, begitu ya. Karena saya masih ingat perdebatan antara Netanyahu dengan Joe Biden yang mengatakan Amerika Serikat waktu diserang secara mendadak oleh Jepang, kan dijatuhkan bom di Hiroshima dan Nagasaki. Kenapa kami orang Israel tidak boleh melakukan hal yang sama seperti Amerika Serikat? Kita mau melakukan hal yang sama terhadap Gaza. Ya, tapi diingatkan sama Presiden Joe Biden, itu kan sebelum adanya Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sekarang sudah ada Perserikatan Bangsa, nggak bisa. Meskipun dalam kebijakannya tetap Amerika Serikat pasti berada di belakang Israel. Seperti itu. Oke, baik. Terakhir saya ingin ke Pak Roy. Pak Roy, ini sangat ditekankan sekali begitu ya, bagaimana nantinya kemudian pertemuan dari Presiden Prabowo Subianto dalam G7, apakah kemudian obrolan kita, diskusi kita pada malam hari ini bisa diadopsi, bisa dijadikan rekomendasi, Pak Roy, dari Kemenlu kepada Presiden Prabowo Subianto? Seperti saya sampaikan tadi bahwa kami masih menunggu instruksi lebih lanjut mengenai kehadiran partisipasi Bapak Presiden di berbagai forum internasional yang sudah direncanakan dalam beberapa waktu ke depan. Namun tentunya seluruh pemikiran, seluruh input dari seluruh stakeholder masyarakat akan terus kita gali, akan terus kita kaji menjadi sumber bagi pemerintahan dalam mengcraft, dalam memformulasi kebijakan yang lebih tepat, lebih mewakili perasaan dari seluruh masyarakat Indonesia terkait dengan isu ini. Saya juga dengan pernyataan yang disampaikan Pak Hikmahanto tadi bahwa banyak hal yang masih bisa kita lakukan, termasuk juga bagaimana kita bisa mengenerate berbagai macam kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat madani. Dan juga ini tentunya masyarakat madani biasanya memiliki networkingnya masing-masing di seluruh negara. Sehingga hal ini tentunya apabila kita coba fasilitasi, kita coba manfaatkan juga akan menjadi bentuk lain dari dukungan. Sehingga akan semakin jelas bahwa dukungan kita kepada Palestina bukan hanya dukungan oleh suatu pemerintahan Indonesia pada saat tertentu saja. Dan juga bukan didominasi oleh kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah saja. Namun merupakan marwah dari kita sebagai bangsa dan negara Indonesia yang memiliki hutang sebetulnya terkait dengan apa yang kita ingin dan sudah kita declare pada saat konferensi Asia Afrika tahun 55. Kita masih memiliki hutang untuk membantu Palestina keluar dari penjajahan. Demikian. Oke, baik, tentunya tidak surut semangat kita, tidak surut suara kita untuk terus menggaungkan dari isu kemanusiaan, terutama adalah untuk dapat mendukung penuh dari Palestina. Prof. Hikmah dan juga Pak Roy, terima kasih banyak atas pandangan dan juga waktunya. Salam sehat selalu, sukses selalu untuk Anda. Terima kasih. Selamat malam.